Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sehat selalu. Kembali saya Lisma Warni Arahman bersama Anda dalam Dialog Banda Aceh pagi ini. Dan pendengar, seperti disampaikan di opini pagi, di mana terkait bagaimana potensi bencana di musim pancaroba. Kami juga dapat sampaikan pendengar sebelum kita akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama kami melalui studio RRI Pro 1 Banda Aceh, di mana saat ini wilayah Aceh sudah memasuki angin timur dengan kecepatan antara 5 sampai dengan 15 km per jam dan dengan kategori kecepatan angin rendah. Sementara untuk gelombang laut itu paling tinggi rata-rata mencapai 1,25 sampai dengan 2,5 meter di wilayah perairan utara Sabang, Samudra Hindia Barat Aceh dan juga hingga pesisir barat selatan Aceh dengan kategori rendah hingga menengah. Artinya di sini pendengar dapat kami sampaikan bahwa nelayan yang bot kecil ya supaya lebih hati-hati dan mungkin aktivitasnya di perairan karena dengan ketinggian gelombang laut mencapai 2,5 meter itu juga bisa berbahaya bagi nelayan bot kecil. Sedangkan kondisi untuk gelombang laut wilayah penyeberangan itu relatif rendah antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Nah itu baik penyeberangan dari Pelabuhan Ulili Banda Aceh atau juga sebaliknya dan juga penyeberangan dari Melabuh menuju Sinabang ataupun sebaliknya. Nah dengan kondisi seperti ini hari ini kita berbicara terkait dengan potensi bencana di musim pancaroba. Kita sudah tahu bahwa cuaca untuk wilayah Aceh ya, kalau beberapa hari lalu sempat terjadi banjir, hujan intensitas yang cukup tinggi dan sekarang kita sudah melihat bahwa kalau di siang hari itu musim kemarau, namun malam hari juga hujan begitu. Perubahan cuaca ini adalah bagaimana perubahan-perubahan musim pancaroba ini yang harus kita antisipasi dan juga harus kita waspadai. Saya akan perkenalkan narasumber yang sudah bersama RRI pendengar untuk pagi ini. Yang pertama ada dosen FKP USK, peneliti Sains Atmosfer Pusat Riset STEM USK, Pak Dr. Yopi Ilham Mesah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yopi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu dan pemirsa. Oke, baik juga. Kita sapa juga ada Pak Insinyur Muhammad Sahril MM selaku Sekretaris BPBA. Assalamualaikum Pak Sahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pemirsa pendengar RRI Pro 1 Oke, baik. Dah kita berbicara terkait dengan potensi bencana di musim pancaroba. Kita ke Pak Yopi dulu nih, Pak Yopi yang mungkin selaku peneliti sains ya bisa dikatakan demikian, yang bagaimana melihat perubahan cuaca dan kita bisa lihat bagaimana Pak kondisi secara kita melihat cuaca di musim pancaroba ini. Ya, secara umum ya Indonesia ya dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur itu sedang memasuki musim pancaroba atau musim peralihan dari musim penghujan menuju ke musim kemarau. Begitu. Ya. Nah, dari kondisi ini ya itu bisa kita lihat dari keadaan anginnya begitu biasanya. Biasa di musim pancaroba ini ya, angin itu gerakannya tidak menentu dia bisa datang dari utara, bisa datang dari selatan, barat, timur begitu. Kemudian kecepatannya juga tidak menentu begitu. Tidak menentu. Kadang-kadang bisa tinggi sekali, kadang-kadang rendah, sepoi-sepoi begitu seperti yang kita rasakan sekarang. Kenapa bisa demikian? Itu akibat kita kan diapit oleh dua benua ini, di utara dan selatan. Ada benua Asia dan benua Australia di selatan. Nah, sekarang di benua Australia itu mereka sedang memasuki musim gugur. Sementara di benua Asia itu sedang memasuki musim semi ya, dari musim dingin. Itu akibatnya tekanan udara itu menjadi seimbang dia. Akibat tekanan udara menjadi seimbang ya, kita tahu bahwa udara itu kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tapi karena dia seimbang, itulah yang mengakibatkan tadi aliran udara berupa angin tadi itu bisa menjadi tidak menentu. Iya. Ya, dia bisa bergerak dari arah mana saja betul. Kalau intinya mengikuti arah begitu Pak. Iya, kalau selama ini kan dia relatif teratur, dia bergerak dari utara ke selatan kan, atau dari selatan ke utara, yang kita sebut angin musiman itu. Tapi karena musim pancaroba ini dia bergerak tidak menentu dan memungkinkan ya untuk bergerak angin itu ya. Untuk bergerak vertikal ke atas. Nah, itulah mengapa pada musim pancaroba ini ya itu angin puting beliung ya, bahkan tornado lah dalam bisa diwaspadai seperti itu ya, terbentuk di musim pancaroba ini. Ya.
Kenapa bisa muncul angin puting beliung di musim pancaroba dan juga bisa dikatakan tornado seperti itu, Pak? Ya, kalau kita lihat tadi kan anginnya gerakannya tidak menentu. Iya. Dia bisa bergerak dari barat ke timur itu bertemu, utara selatan juga bisa bertemu. Nah, itu mengakibatkan terjadi pengangkatan massa udara, begitu konvergensi kita sebut dalam meteorologi. Nah, konvergensi itu naik ke atas. Ya. Kemudian akibat suhu yang panas di permukaan, jadi massa udara yang terangkat tadi didorong secara dipaksa untuk naik, bergerak lebih cepat ke atas. Itu mengakibatkan terjadi pusaran pada kolom udara itu. Ya. Itulah mengapa kita perlu juga mengantisipasi wilayah-wilayah yang gersang di permukaan, wilayah yang kurang vegetasi begitu. Ya, itu yang mengakibatkan terjadinya konvektif yang seperti itu ya. Kuat. Iya. Pak Yopi, kalau melihat memang Aceh kita bisa lihat ya kalau terjadi puting beliung adalah kawasan-kawasan yang sama begitu, Pak. Ini kenapa sih bisa begitu? Memang apa mencari sasaran-sasaran yang rendah atau seperti apa ini, Pak? Atau kalau kita lihat lagi tadi kan udara itu kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi wilayah yang telah mengalami konversi lahan itu seperti yang tadinya wilayah perkebunan atau hutan, kemudian sekarang sudah gersang, itu sudah berubah menjadi pemukiman, jalan raya, biasanya itu menciptakan pusat tekanan rendah. Jadi angin itu berkumpul semua di situ. Itulah mengakibatkan terjadi pusaran udara tadi berupa puting beliung yang naik ke angkasa. Itu biasanya di daerah-daerah yang telah mengalami konversi transformasi bentang alam gitu. Iya, dan ini memang harus diwaspadai ya puting beliung ya. Karena kita tahu bahwa wilayah tengah seperti itu sering terjadi. Iya, wilayah di dataran tinggi Gayo, Bener Meriah, kita kemudian Banda Aceh juga. Pantai utara Aceh, Lok Sumawe itu sering ada beberapa intens titik ya. Oke, baik. Pendengar, kita ingatkan pendengar ada masih bersama kami dalam perbincangan kita terkait dengan potensi bencana di musim pancaroba yang harus kita waspadai. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yopi ya seperti apa dan bagaimana, dan perlu kita waspadai adalah tornado dan juga puting beliung seperti itu di perubahan cuaca seperti ini dan musim pancaroba. Kita ingatkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651443336 dan nanti pertanyaan Anda akan ditanggapi oleh narasumber kita ke Pak Sahril dari BPBA. Pak Sahril, menyikapi potensi bencana yang terjadi kapanpun termasuk di musim pancaroba. Nah, tentu ini menjadi fokus dari BPBA sendiri, Pak. Salah satu tadi sudah disebutkan oleh Pak Yopi bahwa kemungkinan yang harus kita waspadai adalah puting beliung ya seperti itu dengan perubahan musim pancaroba, tornado seperti itu. Ini bagaimana nih Pak? Fokus dari BPBA sendiri yang akan dilakukan. Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yopi, memang salah satu potensi bencana pada saat masa pancaroba salah satunya adalah puting beliung. Iya. Memang sebagaimana kita ketahui beberapa waktu lalu karena Aceh masih didera musim penghujan, mungkin banjir banjir, tempat lokasi begitu. Pemirsa mungkin sudah membaca di media ya, salah satunya Tamiang, malah pada bulan-bulan terakhir kemarin juga melanda PD Jaya, Biren yang sebenarnya kita kalau di PD itu nggak jarang. Tapi ini, kemarin terjadi betul, ya. Betul. Ini salah satu penyebab seperti disampaikan oleh Pak Yopi tadi, ada perubahan bentang alam yang dulunya mungkin Aceh kawasan Luser itu masih sangat luas. Kemudian karena mungkin budidaya tanaman oleh masyarakat juga dan juga ada praktek-praktek penebangan liar sehingga ini juga tangkapan air hujan pada saat musim penghujan menjadi rendah sehingga air otomatis meluap memasuki daerah lebih rendah. Kemudian potensi kedua, ini beberapa waktu lalu kita juga berkoordinasi dengan kawan-kawan BPBD Kabupaten Kota. Ini sesuai prediksi kawan-kawan di BMKG, ini ada beberapa wilayah di Aceh akan memasuki musim kemarau ya. Ini sebagaimana kita ketahui wilayah kita Aceh ini terbagi kepada 16 zona iklim. Ini untuk wilayah Aceh besar bagian utara, PD bagian barat dan juga sebagian PD Jaya. Ini perkiraan pada minggu kedua Februari sudah memasuki musim kemarau. Sehingga ini juga ada potensi yang sudah sangat tren selama ini,
terjadi kebakaran hutan dan lahan. Iya, betul. Dan ini intens dan jadi perhatian khusus Bapak Presiden juga terhadap kejadian karhutla, karena kita juga komplain negara-negara tetangga nih Pak. Tetangga karena kita katanya mengimpor asap sebagaimana, dan juga ada menyebabkan penyakit pernapasan bagi masyarakat yang terpapar oleh asap. Untuk itu, untuk menyikapi musim pancaroba ini mungkin mulai Februari dan akan terus puncak-puncaknya, biasa trennya di bulan-bulan Juni itu sudah memang kemarau panjang. Apalagi kita juga kalau sebagai umat Muslim mulai Maret nanti kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kami sudah melakukan sosialisasi dan juga ada himbauan-himbauan yang kita keluarkan melalui media massa seperti Serambi kemarin, himbauan dari Forkopimda, salah satunya juga terkait dengan karhutla. Iya, kebakaran hutan. Jadi ini yang menjadi salah satu fokus yang biasa, ini fokus utama. Di samping itu juga kita menghimbau kepada masyarakat ini terkait musim kemarau ya, agar apa istilahnya, kalau membakar sampah itu juga jangan tidak dijaga, habis bakar ditinggalkan, sehingga apabila ada musim seperti Pak merembes hujan kemana-mana apinya angin begitu. tadi, termasuk juga masyarakat yang melakukan budidaya tanaman sering membuka lahan dengan cara membakar, ditinggalkan terus merembet kalau datang angin. Itu mungkin kita berkoordinasi juga dengan kawan-kawan di Dinas Kehutanan yang mereka ada patroli hutan. Itu kita selalu koordinasi, termasuk kemarin kita ada melakukan apel termasuk dengan Polda dan Kodam, apel siaga antisipasi di musim kemarau ke depan ini. Iya. Oke, baik. Pendengar Anda yang terus bersama kami, jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, kita dengarkan dulu yang satu ini. Pak Jack, mantap kali halamannya ya. Udah macam jalan lintas provinsi pakai dicor semen wah. Alah hai Kak Cut, kalau nggak aku semen banyak kali tumbuh rumput. Pak Jack, kan bagus kalau nggak di semen. Nanti kalau hujan ada tempat serapan air. Ah, halaman aku, suka-suka aku lah Kak Cut. Nanti kalau banyak rumput, mau Kak Cut yang nyabut. Pak Jack, salah satu penyebab banjir itu karena banyaknya air hujan yang tidak terserap oleh tanah. Terus, kalau banyak tempat serapan air, ketersediaan air tanah jadi terjaga. Macam betul lah Kak Cut nih. Besok Kak Cut, kuhancurkanlah beton nih. Tumbuh rumput, tumbuhlah, lu lepas kambing. Nyan Baropa. Penduduk dunia sudah harus memahami kondisi sudah semakin kritis. Menyelamatkan air tanah bisa dengan menyediakan lahan resapan air. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banda Aceh. Kebakaran bersifat merugikan, biasanya sulit dikendalikan. Api terjadi karena adanya persenyawaan dari 3 unsur, yaitu sumber panas, dapat berasal dari energi elektron, sinar matahari, dan reaksi kimia. Dan selanjutnya, benda yang mudah terbakar, misalnya bahan kimia, minyak bumi, dan semua jenis hasil olahannya, kayu, plastik, dan unsur ketiga adalah oksigen. Hutan sebagai penampung karbon dioksida dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Cegah dan hentikan pembakaran maupun kebakaran hutan atau lahan. Padamkanlah api yang tengah menyala dan lindungilah hutan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Pro 1 RRI Banda Aceh. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh, masih dalam perbincangan kita untuk Banda Aceh pagi ini, potensi bencana di musim pancaroba. Kita ingat ke pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651443336. Masih dengan narasumber kita ada dosen FKP USK peneliti Sains Atmosfer Pusat Riset STEM USK dan juga dari BPBA sendiri. Oke, baik, kita lanjut kembali pendengar dalam perbincangan kita untuk pagi ini potensi bencana di musim pancaroba. Baik, Pak Yopi, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Saril bahwa ini adalah musim yang akan masuk di musim kemarau. Nah, yang paling membahayakan adalah kebakaran, kan seperti itu ya. Karhutlah sering terjadi dan di mana-mana, apalagi untuk kawasan-kawasan yang lahannya lahan gambut seperti itu. Wilayah barat selatan seperti itu, ini sering terjadi dan jangan sampai kita mengirim asap lagi ya, seperti itu ya Pak. Oke, baik, meski ada curah hujan namun kondisi panas diperkirakan berlangsung lama ya Pak, dan ini juga menimbulkan kekeringan. Nah, mungkin dengan kondisi seperti ini seperti apa nih Pak Yopi melihat Pak? Ya, kita lihat lagi Aceh ini ya agak berbeda dia secara umum dengan kondisi iklim di Jawa. Iya. Gitu. Kalau di Jawa itu memang mereka sekarang memasuki musim pancaroba, kemudian berlanjut dengan musim kemarau. Dari bulan Februari, Maret, April itu pancaroba, kemudian Juni, Juli, Agustus itu musim kemarau. Nah, kalau kita di Aceh ya, kita ini musim pancaroba, kemudian berakhir dengan cuaca yang panas itu sekitar 2 atau 3 minggu ya, boleh kita sebut dengan musim kemarau. Tapi setelah itu kita hujan kembali nanti di bulan April, pertengahan April sampai puncaknya itu pada bulan Mei. Selesai lebaran lah begitu ya. Ya, itu hujan kita itu intensitasnya tinggi, kemudian juga secara klimatologis itu di atas 150 mm. Iya. Itu puncak musim hujan kedua kita sebut di Aceh ya. Berarti bisa dikatakan curah hujan tinggi begitu ya. Ya, kita di Aceh waspada ini banjir sepanjang lagi nih tahun ya, karena lembab itu curah hujannya relatif tinggi. Ya. Biasa di bulan Ramadan ini kan kekeringan ya seperti itu ya. Nah, itu identik dengan iya. panas. Jadi kalau kita lihat bahwa ada kekeringan di mana musim pancaroba seperti ini beberapa bulan ya. Nah, setelah Lebaran nanti Insya Allah mungkin kita akan hujan kembali dengan intensitas tinggi. Nah, ini yang harus diwaspadi. Kalau kemarin kita waspada dengan kekeringan, salah satunya adalah Karhutlah. Ketika masuk musim penghujan, ada lagi yang harus kita waspadai ini Pak. Jadi nggak terlepas ya. Iya, itu bencana hidrometeorologi benar sekali. Sepanjang waktu. Iya, baik, kita coba terima telepon dulu nih. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi kembali Ibu. Iya, Pak Pardi itu kan di Jawa Barat, saya tahu langsung suaranya di Bogor. Saat ini lagi di Sumatera Selatan. Wah, Ibu. Sekarang sudah di Palembang ya, kalau kemarin di Bogor ya Pak. Letaknya di Kota Prabu Muli, antara Kota Prabu Muli dan Tanjung Enim, Kabupaten Tanjung Enim. Iya, Palembang ya, seperti itu ya. Oke, baik, di Prabu Muli. Silakan Pak Parlindungan, pertanyaannya. Iya, pertanyaan saya Bapak narasumber, dengan Bapak siapa Bu? Ada dari USK ya, selaku peneliti Sains sendiri dan juga BPBA. Silakan Pak. Iya. Terkait potensi perubahan pancaroba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di Provinsi Banda Aceh itu kalau dilihat dari satelit berapa titik api setiap bulannya gitu Pak. Nah, terus api itu, asap itu, apakah mereka hanya petani wong cilik atau akar rumput gitu? Karena yang sering ditangkap selalu akar rumput, yang besar-besar nggak pernah gitu. Adapun sampai sekarang kasusnya baik di Sumatera Selatan, di Riau, air-airnya diam aja sampai sekarang Pak, gitu Pak. Kasihan kalau akar rumput Pak ditangkap-tangkapin, tapi tidak apa juga gimana, banyak juga seperti di Riau dimanfaatkan perusahaan-perusahaan besar akar rumput wong cilik untuk membakar gitu. Iya, oke. Nah, ini seperti ini gimana Pak hukumnya Pak? Apakah seharusnya kita melibatkan dari ranah hukum ya, seperti itu ya? Iya. Tapi hari ini BPBA nih sama Sains sendiri. Iya.
Demikian saya rasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Perlindungan ini selalu kritis ya. Beliau menyampaikan ini seharusnya kita melibatkan memang dari pihak berwenang seperti itu ya Pak. Dalam hal penegakan bagaimana kita melindungi hutan, kita melindungi juga potensi-potensi baik banjir dan juga karhutlah. Pak Yopi, sebelum kita ke Pak BPBA, mungkin ada tanggapan Pak Yopi seperti apa, gambaran sedikit Pak, walaupun memang itu masuknya ke ranah hukum ya seperti itu. Ya, titik-titik api itu bisa kita pantau ya. Ada beberapa memang sedang terjadi di Provinsi Aceh secara umum, terutama di wilayah barat selatan karena di sana sudah mulai kering begitu. Lahan gambut ya di sana. Tadi, kan. Kemudian lahan gambutnya juga sudah kering karena buka itu drainasenya. Jadi kalau sedikit saja dipicu itu dengan puntung rokok pun bisa ya Pak. Puntung rokok bisa mengakibatkan kebakaran. Iya. Dan ada juga ya tradisi di dalam masyarakat kita memang membuka lahan dengan membakar. Tapi begitu. Itu ada kayak tuh hapet begitu yang membatasi seberapa luas begitu ya. Memang ada tradisi. Peran kampung di situ ya Pak. Iya, intinya peran kampung lah ya mungkin bisa perangkat desa ya. Perangkat desa yang bisa memberi edukasi kepada masyarakat. Ya. Tapi sebenarnya tradisi itu ada, tapi tidak bisa bakar sembarangan begitu. Iya. Ya, tapi mungkin ada keuntungan finansial mungkin dari korporasi yang diberikan. Nah, seperti kata Pak Perlindungan, biasanya ini yang terjadi adalah walaupun memang ada yang kecil, ada yang besar ya Pak, seperti itu ya. Ada perusahaan begitu, tapi kita kan juga tinggal diam. Ada beberapa kasus yang sudah ditangani seperti itu ya Pak ya. Walaupun kata Pak Perlindungan, kenapa harus akarnya, ininya mana gitu kan begitu. Tapi sebenarnya sudah dilakukan oleh upaya-upaya pemerintah ya. Upaya hukum sudah. Oh ya, sudah lakukan begitu ya. Oke, jadi kita sampaikan juga ke Pak Sarir. Pak Sarir, mungkin tanggapan Pak Sarir seperti apa ini? Baik, Pak Perlindungan, terima kasih mungkin atas tanggapan tadi. Memang benar sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Selama ini terkesan bukan di Aceh aja mungkin ya, di mana-mana ya Pak. Provinsi lain yang memang saat ini mungkin orang lagi jor-joran mengembangkan sawit ya. Kalau di Aceh memang kasus-kasus demikian ada juga Pak. Ini kita tak terlepas satu sisi ekonomi masyarakat perlu dibangkitkan dan kita tidak bisa melarang manusia atau masyarakat untuk mengembangkan ekonominya, salah satunya dengan melakukan budidaya. Inilah peran instansi teknis dalam hal ini seperti kawan-kawan di pertanian, perkebunan agar melakukan penyuluhan, membuka lahan dengan sistem yang ramah lingkungan ya. Memang satu sisi dengan membakar sebagaimana tadi Pak Yopi ilustrasikan itu ada keuntungan finansial apabila dilakukan dengan membakar ya, mungkin tidak perlu banyak alat, tidak mengeluarkan biaya. Begitu ya. Namun dampaknya ini seperti tadi kalau dibakar kemudian ditinggalkan, apalagi lahan gambut. Pantai barat Aceh itu kedalaman gambut bisa 3 sampai 6 meter. Kasus yang terjadi kebakaran hutan lahan di Aceh Barat pada tahun 2018 ya. 2018 ya. Waktu itu kita juga mendorong beberapa peralatan ke sana. Itu sudah digelontorkan, malah BNPB mengirim helikopter untuk nyiram dari atas sampai hampir 100 ton air. Nah, itu kan cost-nya juga besar ya Pak. Makanya tadi sebagaimana Pak Perlindungan sampaikan, ini juga upaya-upaya penegakan hukum. Harus digencarkan. Jadi tidak pandang bulu ya, termasuk kalau korporasi membuka lahan untuk investasi mereka di wilayah Aceh, kita saat ini sudah mengeluarkan surat edaran juga, kita minta ada CSR dari perusahaan-perusahaan terkait dengan untuk pemulihan lingkungan, akses dari mereka melakukan eksplorasi lahan di situ. Jadi ini sudah kita giring ke beberapa perusahaan menyiapkan peralatan untuk pemadaman. Untuk itu kita dari BPBA ada beberapa program, salah satunya kita sedang membentuk desa-desa tangguh bencana, yang artinya di situ nanti kita akan mengedukasi masyarakat dan juga kita berharap ke depan ada masyarakat di situ yang kita bentuk menjadi seperti ranger lah. Termasuk kita dorong desa-desa bisa membuat peraturan desa terkait apabila seperti tadi untuk kita
meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, salah satunya dengan pembukaan lahan secara jor-joran. Karena apa? Mereka juga yang mungkin nanti akan merasakan Dampaknya kekeringan, tidak air udah susah di situ. Iya. Terkait dengan perusahaan, ada peraturan gubernur juga sudah dikeluarkan kira-kira tahun 2016, Pergub nomor 5 kalau tidak salah. Di situ salah satu sanksi apabila ada korporasi membuka lahan yang menyebabkan kebakaran dalam masif itu ada tuntutan denda sampai 20 miliar atau kurungan minimal 5 tahun. 5 tahun. Nah, cuman ini lagi-lagi juga koordinasi Bu ya, harus makin diperkuat. Karena apa? Ada lembaga yang mungkin sebagai edukasi aja, tapi untuk penegakan hukum dan pengambilan keputusan ada di lembaga lain, hingga ini perlu kita kolaborasi lah mungkin ke situ. Tapi sejauh ini kolaborasi tetap dilakukan dengan baik ya Pak, Insya seperti Allah, itu ya. tetap. Oke, jadi banyak hal-hal yang memang harus kita sikapi kembali ya. Iya. Baik pendengar, kita juga ingatkan kembali potensi bencana di musim pancaroba. Kita ingatkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di pesat telepon 0651443336. Kita dengarkan dulu yang satu ini, bagaimana kita bijak memakai air dan air untuk bumi yang lebih baik begitu. Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1 RRI Banda Aceh. Iya, apalagi masuk musim kemarau, kita penggunaan air juga harus hemat-hemat ya Pak. Ini banyak biasanya air kekeringan begitu. Iya. Oke, baik. Pak Yopi, mungkin mensikapi cuaca yang bisa saja berubah dalam waktu cepat ya, seperti kita sampaikan tadi. Langkah-langkah apa saja sih yang sebenarnya perlu kita sikapi, baik oleh pengambil kebijakan maupun juga masyarakat itu sendiri Pak? Iya. Ini kita di musim pancaroba ini biasanya pagi itu sampai siang terik ya. Kemudian sore malam hujan. Ya, atau beberapa hari terik, kemudian kita hujan 2 atau 3 hari. Mungkin dengan ketersediaan air tadi ya, yang pasti ada atau selalu ada di musim pancaroba karena hujan itu. Mungkin perlu disiapkan di pertanian itu embung begitu ya. Jadi begitu ada hujan turun itu irigasi tetap bisa mengairi karena air selalu ada. Kemudian juga di masyarakat mungkin siapkan selain tendon mungkin juga sumur resapan ya. Atau tanahnya sering digemburkan atau menggunakan lubang biopori sehingga air tanah itu selalu ada begitu. Kemudian juga ini musim pancaroba ketika hujan itu sekali hujan intensitasnya bisa sangat tinggi sekali, bahkan beberapa wilayah itu terjadi banjir gendangan ya. Nah, atau ya wilayah sawah begitu itu ikut tergenang, itu bisa mengakibatkan gagal panen juga kan. Sementara di musim tanam kita ini ya masa pertumbuhan padi itu juga membutuhkan begitu banyak air ya. Jadi dengan hujan yang ada di musim pancaroba ini mudah-mudahan produktivitas pertanian kita tetap terjaga begitu. Kemudian juga untuk wilayah lautan ya dengan angin puting beliung itu berpotensi juga tercipta karena laut itu kan juga merupakan pusat tekanan rendah karena kalau terlalu panas dia itu penguapannya juga besar. Itu bisa menyebabkan puting beliung juga di laut yang kita namakan water spot. Nah itu bisa membangkitkan gelombang tinggi juga ya.
Akibatnya ikan-ikan yang biasanya mudah ditangkap di permukaan ya, itu Jadi sulit, menyelam lebih dalam sehingga hasil tangkapan nelayan juga bisa berkurang. Ya itu bisa diantisipasi mungkin. Oke, untuk pengambil kebijakan sendiri Pak, pemerintah dalam hal ini juga seperti apa harus dilakukan mungkin deh. Pak Yopi? Bagaimana? Untuk pengambil kebijakan sendiri tadi untuk di masyarakat ya mungkin harus kita waspadai ya masyarakat ya. Untuk pengambil kebijakan pemerintah sendiri bagaimana nih Pak menyikapi perubahan-perubahan pancaroba seperti ini? Ya, mengambil kebijakan dari pihak pemerintah mungkin koordinasi ya yang intens antar sesama lembaga pemerintahan seperti sini BPPA juga dengan BMKG yang penyedia informasi cuaca begitu. Kemudian juga sepertinya karena kita ini bencana hidrometeorologis ya sangat mendominasi. Itu kayaknya sekali hujan kan itu bisa menimbulkan banjir genangan. Itu hujan nggak 1 hari, cuman per jam ya Pak? Iya, akibat panas tadi, akumulasi panas beberapa hari kemudian menimbulkan hujan lebat. Itu kayaknya perlu rekayasa ya sekarang ya, infrastruktur air yang lebih bagus begitu. Selain waduk, mungkin juga kanal banjir mungkin perlu juga untuk segera dibangun begitu ya. Di beberapa wilayah di Aceh ini seperti di Aceh Utara begitu. Jadi begitu hujan ya tidak lagi mampu terserap oleh air dan air itu bisa langsung dialirkan ke laut ya dari sungai atau dari kanal banjir begitu ya. Nah, jadi rekayasa infrastruktur air itu mutlak lah sekarang untuk dibangun. Baik. Mungkin ini solusi-solusi yang baik ya Pak. Ada sinergitas yang baik dengan karena juga sekarang wilayah resapan air kan semakin berkurang dengan peningkatan populasi. Sementara wilayah yang bisa kita diami di Aceh ini pun semakin lama semakin berkurang juga. Seperti saya contohnya di Belang Bintang dulu masih kosong, masih banyak kebun. Sekarang kan yang adik menikah bikin rumah di samping, abang menikah bikin rumah di samping. Sekarang kalau hujan aja udah menimbulkan banjir genangan gitu. Konon lagi kalau wilayah lain. Kalau depan rumah dicor kan? Dicor lagi. Nggak ada resapan airnya nggak ada lagi. Gitu Jadi rekayasa itulah untuk mengalirkan air itu kayak harus mutlak lagi untuk dibangun itu. Baik, kita ke Pasaran. Pasaran ada beberapa daerah memang rentan terhadap bencana dan untuk Aceh sendiri daerah mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus ya, perhatian lebih begitu Pak. Tadi disampaikan Pak Yopi, kita malah lebih banyak bencana hidrometeorologi gitu. Kawasan-kawasan yang terjadi bencana hidrometeorologi itu yang menjadi daerah-daerah yang sering begitu ya Pak. Baik, memang hidrometeorologi salah satu bencana yang kayaknya terjadi pengulangan yang sangat sering di Aceh. Contoh kasus ini Aceh Utara ya. Aceh Utara memang kadang-kadang terjadi sentimen daerah. Kata kawan-kawan Aceh Utara, itu kami dikirim air dari Benar Meriah Aceh Tengah. Kan tidak bisa kita berbicara dikotomi begitu. Makanya ini nggak mungkin masyarakat yang kirim air, Pak. Betul. Makanya ini sebagaimana tadi disampaikan Pak Yopi, perlu rekayasa. Salah satunya sekarang yang sedang gencar diselesaikan kan itu proyek Kurung Kerto itu. Walaupun mungkin udah berapa tahun ada masalah-masalah di lapangan seperti pembebasan yang belum clear, sehingga mungkin untuk finalisasi proyek ini masih agak terlambat. Itu salah satu harapan masyarakat Aceh Utara, karena kita kasihan melihat mereka. Kadang-kadang baru bulan Januari atau Januari banjir lagi. Jadi logistik mereka seperti perabot-perabot, belum lagi lahan usaha tani mereka. Untuk yang lain-lain mungkin juga yang kita menjadi. Coba terima telepon dulu Pak Sarel, nanti kita lanjut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Perlindungan lagi sekali lagi ada yang kelupaan Ibu kepada Bapak kedua narasumber. Pak, pertanyaan Parlin Pak, gini, ada yang kelupaan tadi. Banyak sekali wong-wong cilik disuruh oleh oknum menebangi hutan. Baik di Singkil pun banyak sekali Pak, baik di Sumatera Utara, ditebang ini hutan ini, pohon ini per hektar. Setelah ditebang per hektar, kayunya pun dibayar, per hektarnya pun dibayar sama oknum-oknum ini. Tetapi ditangkaplah mereka ini. Begitu ditangkap mereka sampai sekarang belum keluar. Tetapi habis itu ada yang membuat
izin untuk hak guna usaha di situ, HGU, perkebunan besar. Bahkan pengacara bisa jadi direktur di perusahaan raksasa itu. Ini siapa sebenarnya mau kita tangkap, Pak, kalau pembuktian terbalik? Apakah bupati, wali kota yang memberikan izin bupati, atau si pengusaha ini, Pak? Kasian sekali wong cilik, Pak. Banyak sekali, Pak. Bukan 1-2 di daerah-daerah. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, nanti kita lanjut Pak Sarir ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu terkait dengan menyikapi cuaca yang berubah dalam waktu cepat dan langkah apa yang disikapi begitu. Baik. Tadi kan sempat terputus ya. Terkait juga beberapa daerah di Aceh yang memang rentan terhadap masalah hidrometeorologi, juga di pantai barat khususnya itu Aceh Selatan, Singkil, Subulu Salam yang memang langganan banjir tiap tahun. Iya. Salah satunya di Trumon itu pernah tahun 2018 lalu, baru seminggu banjir, kita sudah melakukan evakuasi, ngedrop bantuan untuk masa panik. Selang seminggu banjir lagi. Ini saya lihat mungkin ada kaitan juga dengan Pak Parlindungan sampaikan tadi ya. Penebangan hutan ya. Penebangan hutan sebenarnya masa pemerintah Gubernur Irwandi Yusuf periode pertama dulu kita sudah secara kebijakan pemerintah sudah mengeluarkan moratorium illegal logging itu. Cuma lagi-lagi namanya tadi investasi perlu juga kita jemput. Inilah kepada instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan, termasuk kawan-kawan di BPN pada saat melakukan tinjauan lapangan, kita harus melihat dulu sisi-sisi mana kawasan bisa budidaya dan non budidaya, karena selama ini juga diklaim kawasan ekosistem Leser, malah perumahan masyarakat juga sudah masuk kawasan ekosistem Leser. Ini juga jadi konflik di lapangan, Bu. Konflik satwa dengan manusia juga ya, terjadi betul. ya, Pak. Kami sudah turun ratusan tahun lalu memang menetap sini, kok sekarang diklaim sebagai kawasan ekosistem Leser, kami tidak boleh melakukan budidaya. Jadi kita coba berada di tengah-tengah mereka untuk dengan kawan-kawan instansi berwenang ya yang terkait ke situ untuk mensosialisasikan, mungkin kita giring mereka boleh melakukan budidaya di kawasan-kawasan yang tidak terlarang ya. Walaupun kita nggak nafikan ada juga keteledoran kadang-kadang masyarakat yang kita nggak mungkin kontrol seluruhnya yang melakukan budidaya di kawasan-kawasan ini. Karena apa? Sebagaimana tadi Pak Yopi sinyalir sampaikan, luas Aceh yang 5 juta hektar mungkin tahun-tahun 2010 lalu penduduknya masih 4 juta. Iya. Sekarang 5 juta, sementara volume space Bisa ditinggalin di Aceh. kecil terus, artinya berebutan untuk lokasi-lokasi, sehingga ini juga menjadi penyebab, termasuk Ibu sampaikan tadi di PD kemarin. Jadi setelah kita turun lapangan, ini sepanjang bantaran Sungai Tufah itu dulu kan batang bambu. Iya. Sekarang udah jadi perumahan toko yang sudah dicor, sehingga air untuk meresap tidak ada Resapan lagi, ya, ya naik. begitu ya, iya. Nah, jadi Pak Parlindungan mungkin ini untuk penegakan hukum memang perlu terus diupayakan ya. Kita sadari setelah ada info-info di lapangan, Bu ya. Ini masyarakat kecil yang tak berdaya, mereka butuh makan, butuh ekonomi untuk menghidupi. Butuh hidup ya seperti itu, Pak. Jadi apa yang ditawarkan orang terima, mereka nggak tahu aturan main. Inilah yang perlu terus disosialisasikan, termasuk kalau ada program-program pembangunan pertanian ya, pada saat rekan-rekan dari instansi tersebut turun melakukan sosialisasi, diseleksi dulu lokasi calon lahannya kayak mana. Kalau lahannya setelah dipetakan itu masuk kawasan budidaya, mungkin kalau mereka gak punya lahan lain mungkin bisa diganti dengan lain yang mungkin pemilik yang lain dibelikan oleh pemerintah diganti rugi gimana cara, sehingga mereka juga ekonomi, karena apapun cerita nih perut manusia ini harus diisi. Jadi mereka kalau masyarakat kecil otomatis hukum nggak tahu, ya langsung dia lakukan. Masih awam ya seperti apalagi itu. Kalau ditawarkan bagaimana tadi disinyalir Pak Parlindungan, korporasi ya, korporasi melakukan investasi di wilayah kita kan memang sebenarnya ada prosedur yang sudah mengikat. Tapi keluar HGU-nya apa kan begitu Pak? Betul. Jadi sebagai informasi untuk HGU yang di atas 2.000 hektar itu kewenangan provinsi yang mengeluarkan. Tapi di bawah 2.000 kan di kabupaten kota. Rata-rata di Aceh ini hampir 2.000 hektar ya. Makanya itu
untuk kawan-kawan di Kanwil Pertanahan saat melakukan pengukuran dan pemetaan sebelum dikeluarkan HGU oleh instansi perizinan. Intinya sebelum dikeluarkan HGU perlunya ada survei Pak, seperti itu ya? Tetap dilakukan survei, ada stepnya Bu, ada langkah-langkah. Mereka mengajukan survei, turun kawan-kawan BPN kerjasama bersama dengan kawan-kawan perkebunan, melihat koridor-koridor yang mana boleh mana enggak, itu titik-titiknya. Inilah. Tapi seperti kata Pak Pardi kan, walaupun boleh, mana tidak, mana iya, mana boleh kan, seperti itu. Keluar juga HGU kan seperti itu. Itu menjadi persoalan juga kan Pak. Persoalan betul. Inilah ke depan mungkin regulasi yang selama ini dianggap masih lemah dalam penegakan hukum harus betul-betul lebih dipertegas ya. Jadi bahasa di hukum tuh harus betul-betul juga bisa menyasar pihak-pihak yang mungkin pemodal. Jangan hanya sekedar masyarakat yang dimanfaatkan, ini yang ditangkepin. Sementara ujung-ujungnya kan akan terjadi bencana kalau memang ini diabaikan Kak, seperti itu. Nah, bagaimana Pak dilakukan oleh BPBA sendiri Pak dalam hal koordinasi seperti apa dibangun dengan daerah dalam koordinasi terhadap penanganan bencana sendiri Pak, begitu? Baik pemirsa, di BPBA ini mungkin perlu saya jelaskan sedikit, ada 3 fungsi kami di BPBA Bu. Salah satunya fungsi koordinasi, di samping fungsi komando pada saat terjadi bencana yang masif ya. Pada fungsi koordinasi ini salah satunya kita tiap tahun terus berupaya melengkapi dokumen-dokumen rencana penanggulangan bencana RPB dan juga kajian resiko bencana yang kita terus sosialisasi ke Pemda. Termasuk beberapa waktu lalu tahun 2020 kita Gubernur Aceh kita inisiasi mengeluarkan surat edaran kepada Bupati dan Wali Kota se-Aceh untuk bisa mengalokasikan dana APBD-nya minimal 3% untuk program-program penanggulangan bencana di daerah masing-masing. Nah, dan kita saring pada saat musrenbang di Bapeda, apabila tidak dialokasikan mungkin itu kita ingatkan. Karena apa? Kami juga merasakan dari aspek penanggulangan bencana selama ini mungkin kepedulian supporting terhadap kebutuhan alokasi anggaran masih sangat terbatas, sehingga sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yopi, salah satunya rekayasa infrastruktur ya, walaupun itu koordinasinya nanti Dinas PU Pengairan. Sebagaimana di Singkil kemarin pernah akan dibuat kanal Bu, karena apa? Mungkin muaranya sudah dangkal, sementara volume air waktu hujan besar dari wilayah tengah turun gelontor sangat besar. Ini perlu dibuat kanal dari daerah Turmon tembus ke Rawa Singkil sana. Cuman lagi-lagi setelah periode gubernur sebelumnya, setelah berjalan periode gubernur selanjutnya mungkin apakah ada problem mungkin anggaran juga, ini dah agak terhenti, sehingga mungkin kita dapat info pengulangan bencana banjir masih sering terjadi juga di Semoga Singkil. saja mungkin bisa terrealisasi dengan baik dengan wacana awal ya Pak, seperti itu ya. Ya, jadi dengan kita progres awal begitu. sudah menyampaikan dokumen-dokumen rencana penanggulangan bencana. Kita terus mendorong kabupaten kota untuk menyiapkan dokumen-dokumen kajian risiko bencana terhadap potensi spesifik di wilayah masing-masing. Dan ini perlu juga sebagaimana tadi kita sampaikan yang pentahelik itu ada kerjasama dari korporasi, dari pemerintah, masyarakat juga di lapisan terbawah juga harus kesadaran terhadap kelestarian lingkungan, karena tagline kita kan kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Itu tagline seperti itu ya Pak. Kita jaga alam, alam akan jaga kita. Tapi selama ini kan jarang dijaga alam Pak. Konflik manusia dengan satwa liar juga terjadi. Satwa liar. Ini kan bukan banjir saja ya Pak. Itu kan bencana juga bisa dikatakan demikian. Ini yang menjadi persoalan begitu Pak. Ya, itulah bencana itu tidak bisa hilang 100%, tapi kita berusaha mengurangi resiko-resikonya, meminimalisir resiko. Inilah kesadaran yang perlu kita terus, khususnya ke lapisan terbawah ya, karena aturan main ini kan kalau di tingkat level pejabat atau legislatif sudah paham, tapi masyarakat yang selama ini perlu kita sosialisasi terus, kita lakukan simulasi, drill dan segala macam. Dan juga pembentukan sebagaimana saya sampaikan tadi, ada program desa tangguh bencana, dan terakhir tahun 2019 lalu BNPB sudah meluncing juga program Katana, keluarga tangguh bencana. Karena apa?
upaya penanggulangan bencana harus dimulai memang dari keluarga. Iya. Tidak boleh berharap dari pemerintah aja. Sebagaimana tadi yang kecil-kecil di rumah kita butuh. Pada saat kita evakuasi kita bawa. Iya. Jadi dari kecil anak-anak kita ajarkan juga, termasuk kita sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk program sekolah madrasah aman bencana sudah kita sosialisasi terus. Dan itu di samping sosialisasi mungkin pemerintah juga harus mensupport. Contohnya di sekolah kemarin kita sudah melakukan pembagian alat pemadam api ringan juga di beberapa daerah. Artinya kalau terjadi kebakaran Yang diabaikan kadang-kadang oleh masyarakat yang harus sama-sama lah, bukan dari pemerintah saja. Oke, baik, kita ke Pak Yopi. Pak Yopi, dalam musim pancaroba adakah hal-hal yang khusus perlu menjadi perhatian kita, Pak? Misalnya untuk petani dan juga nelayan begitu? Ya, kalau petani ya ini harus diwaspadai karena volume seperti yang Pak Syahrir sebutkan tadi, volume air hujan ini itu sekali turun bisa mengakibatkan banjir genangan gitu ya. Ini tentu bisa menimbulkan gagal panen. Sementara tanaman padi itu sendiri untuk dalam masa pertumbuhan memang membutuhkan banyak air begitu ya. Tapi kalau terlalu banyak air bisa mengakibatkan gagal panen. Itu yang harus diantisipasi. Bagaimana? Apakah nanti ada rekayasa infrastruktur air di sini? Apakah disediakan embung gitu sehingga airnya tertampung di embung sebelum dialiri melalui irigasi atau waduk begitu? Atau tidak cukup normalisasi sungai tapi dibangun kanal. Jadi air hujan dialirkan ke situ, kemudian ya yang lebih dibuang ke laut begitu ya. Sekarang ada juga penggunaan air ya di tanaman padi itu kalau bisa ya secukupnya juga, karena kalau terlalu berlebihan juga ya itu bisa melepas gas metan tadi. Gas metan itu juga bisa merusak konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer begitu ya. Iya. Nah, dengan makin banyak gas metan itu bisa mengakibatkan peningkatan peningkatan suhu di permukaan yang akhirnya kembali mengakibatkan intensitas hujan yang lebat yang dilepas dari awan-awan cumulonimbus yang besar. Gitu. Jadi hal itu bisa terjadi ya Pak, seperti itu ya? Iya, itu selalu ada berulang siklus itu. Jadi panas di permukaan, awan cumulonimbusnya besar, hujannya lebat. Iya. Tapi kalau kita melihat seperti itu, kita sangat rentan sekali Pak. Apakah memang potensi topografi daerah atau bagaimana ini Pak? Ya, kalau kita lihat di wilayah barat selatan itu wilayah pegunungan. Iya. Nah, wilayah pegunungan itu memang relatif lebih basah dibandingkan dengan wilayah kita yang berada di timur. Iya. Karena uap-uap air ya itu berkumpul di lereng pegunungan, dia kemudian dia terdesak naik ke puncak, itu mengakibatkan terbentuknya awan-awan. Itu berbeda dengan kita yang berada di utara dengan timur yang relatif lebih kering dibandingkan wilayah barat. Jadi itulah seperti yang saya sebut tadi bahwa kita populasi bertambah sementara wilayah Aceh ya seperti itu saja, wilayah tengahnya pegunungan, sementara yang bisa kita tinggali adalah wilayah-wilayah pesisir begitu. Kalau di barat selatan tentu kita harus merambah hutan gitu untuk bikin perumahan, untuk bikin lahan perkebunan begitu kan. Mau tidak mau kita sendiri akan merasakan akibatnya dari ulah kita juga merambah hutan secara serampangan misalnya. Begitu. Jadi begitu hujan lebat tadi ya air tidak lagi terserap begitu ya. Kita yang mendiami wilayah-wilayah lereng justru rentan dengan bencana longsor banjir bandang kalau kita ini di pinggir sungai begitu. Sementara kita di wilayah timur ya biasanya kering gitu. Sampai kalau udah kering seperti ini otomatis kan kekurangan air lagi Pak. Bencananya kan terjadi selain kahurla juga ada kekeringan, dalam hal ini juga kebutuhan air yang kita butuhkan ini kan jadi berkurang ya Pak. Iya, itu dia tadi. Ini menjadi persoalan juga kan seperti itu karena air sangat dibutuhkan. Air sangat dibutuhkan, ya benar, karena kita sendiri juga memerlukan banyak air ya. Ya, pada musim hujan itulah kita manfaatkan. Apakah kita bangun sumur resapan, waduk tadi, sehingga air-air tertampung dengan baik begitu. Mungkin untuk dalam skala kecil, skala rumah tangga itu ya tandon air itu ya kan selalu terisi. Jadi pada musim pancaroba seperti ini, nanti kita di akhir musim pancaroba ini ada 2 atau 3 minggu itu panas sekali sebelum kita akan masuki musim hujan selepas lebaran nanti ya. Jadi itu ya bagaimana kita
menangani air inilah ya, mengelola air ini dengan baik begitu. Kita sediakan bak-bak penampung air mungkin begitu ya. Kemudian juga kalau bisa air itu bisa masuk langsung ke dalam tanah begitu. Jadi tanah itu kita gemburkan, kita bikin lubang-lubang biopori begitu. Jadi air itu langsung terserap masuk ke dalam tanah. Jadi begitu masa musim kering nanti ya, air tetap ada begitu. Tetap ada, ya, tetap tersedia tetap begitu tersedia, ya. Oke, ini yang menjadi persoalan. Kalau sudah dicor kan juga resapan nggak ada lagi. Nggak ada, semuanya dibuang. Oke, Pak Saril, mungkin di penghujung perbincangan kita Pak, apa yang bisa disampaikan dalam hal kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana apapun itu, termasuk dalam di musim pancaroba begitu, Pak Saril? Baik, kepada masyarakat mungkin untuk antisipasi, sebagaimana tadi di awal kita sampaikan, bencana ini sunatullah tidak bisa kita halangi, namun kita terus melakukan upaya pengurangan resikonya. Iya. Kepada masyarakat dihimbau pada saat masa pancaroba tadi, termasuk mungkin cuaca masih ekstrem, dari hujan ke kemarau, ini sering terjadi, salah satunya juga kebakaran pemukiman ya. Mungkin pemicunya tadi sebagaimana saya pernah sampaikan bisa dari listrik, mungkin tidak kehati-hatian saat setelah menggunakan alat elektronik tidak di off kan, kemudian meninggalkan rumah. Iya. Kemudian juga saat membakar sampah tidak dijaga. Nah, ini perlu sikap kehati-hatian kepada masyarakat. Termasuk ada kasus-kasus saat terjadi kebakaran rumah itu ada konslet di atas, mungkin kabel yang sudah digigit oleh tikus. Itu perlu juga pemilik rumah secara rutin juga melakukan kontrol apakah 6 bulan sekali, karena ini kan kabelnya juga rentan. Tapi soal kabel itu jarang dilakukan pengontrolan oleh ini juga rumah. Penyebab nih, kadang-kadang harus dia pakai besar sementara kabel kecil kan, apalagi sudah digigit oleh apalagi yang ada di plafon ya Pak. Betul, itu memang kita anggap sepele Bu, tapi itu yang sering setelah beberapa kejadian di penyebabnya salah satunya juga hal-hal demikian yang kita anggap selama ini nggak problem ya. Jadi itu dalam hal untuk instalasi listrik juga perlu hati-hati kepada masyarakat, apalagi saat nanti bulan puasa dan Lebaran biasa pulang kampung, rumah ditinggalin dalam kondisi mungkin ada hal-hal yang belum diwaspadai ya. Kemudian juga untuk musim hujan, bagaimana tadi lingkungan juga harus tetap kita bersihkan ya, parit-parit drainase yang tersumbat mungkin pihak kampung lakukan gotong royong apakah sebulan sekali yang terus harus dilakukan rutin ya, karena kita lihat jangankan di daerah yang mungkin perkampungan di Kota Banda Aceh, kita juga masih melihat ada hal-hal mungkin drainase yang belum bagus, masih tersumbat. Ini perlu perencanaan ke depan, mungkin drainase ini ada problem, kalau ditutup di atasnya memang bagus sampah nggak masuk, tapi pada saat nanti hujan masyarakat apalagi kesadaran buang sampah belum pada tempatnya, menyumbat juga, ini juga merepotkan. Cuman perlu dipikirkan sistemnya bagaimana. Saya berpendapat bagusnya memang pengelolaan sampah ini harus diswastakan ya, dikontrak kepada pihak ketiga yang artinya mereka mungkin bisa lebih profesional ya. Ini perlu ke depan, kok kota-kota besar saya lihat itu sudah dicerahkan kepada pihak ketiga untuk pengelolaan sampah, masalah PDAM-nya dan sebagaimana mungkin sudah lebih diswastadisasi. Yang lain-lain mungkin Bu, sebagaimana tadi kalau puting beliung itu memang selama ini itu situasional juga ya, sering terjadi kita dengar di Banda Meriah, Aceh Tengah. Nah, kalau kita lihat memang dampaknya ada beberapa rumah masyarakat roboh, rusak. Ini kalau di luar negeri ini ada buat bunker mereka biasa. Kalau saat tornado bisa lari ke situ. Cuman ya kita di Aceh ini kan mungkin masih jauh hal-hal kayak gitu. Yang penting seperti tadi disampaikan ke Pak Yopi, bagaimana kita merekayasa musim penghujan yang banyak menyumbang air, tapi pada saat musim kemarau itu bisa dimanfaatkan. Jangan musim hujan banjir, musim kemarau kita kekeringan, jadi dua-dua rugi. Padahal Allah sudah membuat itu sirkulasi yang mungkin harmonis untuk kebutuhan manusia juga. Bagaimana pelaksanaan di kita ya Pak. Betul. Pelakonnya itu kita ya. Jadi pelakunya itu kita. Jadi kita bagaimana menyikapi hal itu sehingga semua bisa berjalan. Kembali lagi ke masyarakatnya. Gitu ya. Oke. Pak Yopi mungkin sudah disampaikan di penghujung perbincangan kita. Pak Yopi silakan bawa kepada masyarakat mungkin. Sepertinya saya selalu menekankan bahwa
perlunya mengedukasi generasi muda ya. Iya. Generasi muda diedukasi, kemudian nanti generasi muda ini kembali ke masyarakat, ya, kemudian membangun kesadaran akan sanitasi lingkungan, kebersihan lingkungan, menggalakkan penghijauan ya, kepada masyarakat begitu. Tapi memang ini butuh waktu ya. Iya. Generasi muda ini mungkin karena dia masih tinggal dengan orang tua, jadi dia tidak terlalu cuek ya begitu ya. Tidak terlalu menyadari. Tapi begitu dia sudah mandiri, seperti saya misalnya sudah berkeluarga, sekarang sudah baru berpikir, berpikir. ya ini kalau saya tinggal di Belang Bintang dengan keadaan yang rentan dengan gempa ya, harus bangun rumah seperti modelnya seperti ini gitu, atau dengan hujan yang terus menerus dengan intensitas tinggi, kayaknya saya harus mencari lokasi untuk bangun rumah di wilayah yang lebih tinggi begitu, menghindari wilayah pinggir sungai. Kemudian membangun kesadaran juga, kalau saya tinggal di pinggir sungai, drainasenya harus selalu bersih begitu, bebas sampah, sehingga air itu bisa mengalir langsung dengan itu lancar gitu. Jadi itu semua butuh waktu gitu. Semua butuh waktu. Tapi semoga saja waktu-waktu itu akan tersikapi dengan baik ya Pak. Seperti itu kita harapkan, khusus juga bagi milenial seperti itu yang mereka juga akan generasi penerus begitu. Oke, baik, banyak hal mungkin ilmu kita dapatkan dalam perbincangan kita bagaimana terkait dengan potensi bencana di musim pancaroba. Ada hal-hal yang kita antisipasi baik di musim kekeringan, tidak membuang sampah sembarangan juga, tidak membakar sampah, atau juga tidak menebang hutan, dan ini juga hal-hal lain ya, illegal logging terjadi, terus galian C juga menjadi perhatian kita bersama ya, sehingga ini sama-sama kita pahami dan kita sikapi. Nah, ketika bencana hidrometeorologi ini yang mengakibatkan banjir di kawasan-kawasan tertentu diakibatkan karena buang sampah sembarangan juga begitu ya, dan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain juga akan menimbulkan bencana buat kita bersama. Oke. Akan merasakan. Iya, kita yang dampaknya ini di masyarakat semuanya. Terima kasih untuk narasumber kita, dosen FKP USK, peneliti Sains Atmosfer Pusat Riset STEM USK, Dr. Yopi Ilhamsah. Sudah bersama RRI juga ada Sekretaris BPBA Bapak Insinyur Muhammad Sahril MM dalam perbincangan kita potensi bencana di musim pancaroba. Terima kasih juga untuk pendengar sudah bergabung bersama kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1